wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melakukan presentasi kelompok penelitian, yaitu judulnya penerapan pembiasaan pagi dalam membentuk karakter tanggung jawab siswa di SDN Lobuk 1. Di bab pertama yaitu pendahuluan, latar belakang masalah. Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter peserta didik, khususnya itu di jenjang sekolah dasar, sebagai fondasi awal pembentukan kepribadian anak. Dalam konteks pendidikan karakter, tanggung jawab di sini merupakan salah satu nilai utama yang harus ditanamkan sejak dini. Tanggung jawab mencerminkan kemampuan individu untuk menjalankan tugas, kewajiban, dan fungsi sosialnya secara sadar dan konsisten. Oleh karena itu, pembentukan karakter tanggung jawab di sini harus dilakukan melalui proses yang terencana dan berkelanjutan, baik melalui pembelajaran maupun kegiatan non-akademik di sekolah. Salah satu cara efektif yang dapat dilakukan oleh sekolah di sini untuk membentuk karakter tanggung jawab siswa adalah melalui kegiatan pembiasaan pagi. Pembiasaan pagi di sini meliputi serangkaian kegiatan rutin seperti berdoa bersama, menyanyikan lagu kebangsaan, bikin kebersihan, dan membaca ayat pendek, juga pemeriksaan perhatian. Kegiatan ini bukan sekedar rutinitas saja, tetapi dapat menjadi sarana internalisasi nilai-nilai karakter yang dilakukan secara nyata dan terus-menerus. Melalui kegiatan tersebut di sini, siswa di sini dilatih untuk hadir tepat waktu, mengikuti aturan, bertanggung jawab terhadap tugas kelas, serta menunjukkan kemandirian dan kedisiplinan. Namun dalam praktiknya, kegiatan pembiasaan pagi ini seringkali dianggap formalitas belaka dan belum dimaksimalkan untuk mencapai tujuan pembentukan karakter secara optimal. Masih ditemukan di sini siswa yang terlambat, kurang aktif dalam piket, atau tidak serius mengikuti kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan pembiasaan pagi di sini belum sepenuhnya efektif dalam membentuk karakter tanggung jawab. Di SDN Lobuk 1 di sini, kegiatan pembiasaan pagi telah menjadi rutinitas harian yang dilaksanakan sebelum pembelajaran dimulai. Namun efektivitas kegiatan ini dalam membentuk karakter tanggung jawab belum dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan pembiasaan pagi di sini dapat berkontribusi terhadap pembentukan karakter tanggung jawab siswa, sehingga sekolah dapat terus meningkatkan mutu pendidikan karakter melalui pendekatan nyata dan kontekstual. Selanjutnya di rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan pembiasaan pagi dalam membentuk karakter tanggung jawab di SDN Lobuk 1. Secara lebih spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bentuk-bentuk kegiatan pembiasaan pagi yang dilaksanakan di sekolah, peran guru dan kepala sekolah dalam mengarahkan serta membimbing kegiatan tersebut, respon dan keterlibatan siswa dalam mengikuti kegiatan tersebut, serta dampak dari kegiatan tersebut terhadap pembentukan karakter tanggung jawab siswa. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini adalah untuk mengetahui secara mendalam bagaimana penerapan pembiasaan pagi di sini dalam membentuk karakter tanggung jawab di SDN Lobuk 1 ini secara khusus. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk kegiatan pagi yang dilaksanakan di SDN Lobuk, menganalisis peran guru dan kepala sekolah dalam mengarahkan serta membimbing kegiatan pembiasaan pagi, terus mengungkapkan respon dan keterlibatan siswa dalam mengikuti kegiatan pembiasaan pagi dan mengevaluasi dampak
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori pendidikan karakter, khususnya melalui pendekatan pembiasaan di sekolah dasar. Hasil penelitian ini dapat memperkaya referensi terhadap pembelajaran pagi sebagai bagian dari pendidikan karakter, terutama dalam konteks sekolah dasar. Yang kedua, manfaat praktis bagi guru, memberikan gambaran nyata tentang efektivitas pembiasaan pagi dalam membentuk karakter siswa, menjadi dasar untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembiasaan pagi. Manfaat praktis bagi sekolah sebagai bahan evaluasi dan pengembangan program pembiasaan pagi agar lebih efektif, memberi gambaran evaluatif mengenai dampak pembiasaan pagi terhadap siswanya. Lanjut, bagi peneliti lain, yaitu manfaatnya menjadi referensi dan dasar untuk penelitian lanjutan terkait pendidikan karakter, juga sebagai rujukan untuk mengembangkan penelitian lanjutan mengenai pendidikan karakter dengan pendekatan kontekstual. Definisi operasional. Yang pertama, pembiasaan pagi, yaitu kegiatan rutin yang dilakukan siswa sebelum pembelajaran dimulai, seperti berdoa bersama, menyanyikan lagu kebangsaan, dan pikir kelas. Kedua, karakter tanggung jawab, yaitu sikap siswa dalam menjalankan tugas dan kewajiban secara mandiri dan konsisten tanpa harus diawasi. Yang terakhir, SDN Lombok 1, yaitu sekolah dasar negeri yang menjadi lokasi penelitian ini dengan fokus pada siswa kelas 5 sebagai subjek utamanya. Bab 2, kajian pustaka. Deskripsi teori. Yang pertama, pembiasaan pagi. Pembiasaan adalah suatu proses yang dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi bagian dari kebiasaan dan budaya siswa. Merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap pagi sebelum pembelajaran dimulai. Menurut Lincoln 1991, pembiasaan di sini merupakan bagian dari internalisasi nilai yang efektif untuk membentuk karakter. Dan menurut Lincoln lagi, karakter yang kuat terbentuk melalui kebiasaan yang baik dan berulang. Nah, pembiasaan pagi di sini mencakup kegiatan rutin seperti berdoa bersama, menyanyikan lagu kebangsaan, pemeriksaan kebersihan kelas, serta kedisiplinan waktu datang ke sekolah. Kegiatan ini dapat memperkuat nilai-nilai karakter siswa jika dilakukan secara konsisten dan melibatkan seluruh warga sekolah. Yang kedua, pendidikan karakter. Pendidikan karakter di sini adalah usaha yang disengaja untuk membantu seseorang memahami, peduli, dan bertindak berdasarkan nilai-nilai etis yang baik. Pendidikan karakter di sini mencakup nilai-nilai seperti tanggung jawab, disiplin, jujur, peduli, dan kerja keras. Tanggung jawab menjadi nilai penting yang perlu ditanamkan sejak dini karena berkaitan dengan kesadaran individu dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Ketiga, karakter tanggung jawab. Menurut di Kemendikbud 2011, karakter tanggung jawab tercermin dalam perilaku yang menunjukkan kesadaran seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Menurut di Kemendikbud 2011, tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang harus dilakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, alam, sosial dan budaya, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Siswa yang memiliki karakter tanggung jawab akan berperilaku mandiri, tidak bergantung pada orang lain, dan menyelesaikan tugas tanpa perlu disuruh dan diawasi. Lanjut di penelitian yang relevan. Yang pertama, Sari 2020 dalam penelitiannya berjudul peran pembiasaan pagi dalam bentuk karakter disiplin dan tanggung jawab SD menyimpulkan bahwa kegiatan rutin pagi hari memiliki pengaruh positif terhadap perilaku tanggung jawab siswa karena di sini menyatakan bahwa kegiatan rutin seperti piket dan doa pagi dapat memperkuat tanggung jawab siswa dan kerjasama antar siswa. Yang kedua, Hidayat di tahun 2021 melakukan penelitian kualitatif di SDN Cimanggis dan menemukan bahwa pelaksanaan pembiasaan pagi secara konsisten dapat meningkatkan kesadaran siswa terhadap tugas-tugas
baik secara individual maupun kelompok, menemukan bahwa pembiasaan pagi dapat meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab di SD. Ketiga, Rahmawati di 2022 mengkaji efektivitas pembiasaan di sekolah dasar dan menekankan pentingnya keterlibatan guru dalam membimbing dan memberikan contoh kepada siswa dalam kegiatan pembiasaan. Dari ketiga penelitian di atas ini dapat disimpulkan bahwa pembiasaan pagi di sini merupakan salah satu strategi pendidikan karakter yang efektif di sekolah dasar. Lanjut, karakter berpikir. Pembiasaan pagi yang diterapkan secara konsisten dan didukung oleh semua pihak diyakini mampu membentuk sikap tanggung jawab siswa. Melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan pagi, siswa dilatih untuk mematuhi aturan, melaksanakan tugas, dan menunjukkan perilaku mandiri. Oleh karena itu, pembiasaan pagi di sini menjadi sarana pendidikan karakter yang efektif, bukan hanya sebagai kegiatan rutinitas formalitas. Karakter siswa terbentuk melalui proses panjang dan berkelanjutan. Salah satunya cara yang efektif untuk membentuk karakter tanggung jawab adalah melalui pembiasaan yang diterapkan secara konsisten di lingkungan sekolah. Pembiasaan pagi di SD ini seperti berdoa, menyanyikan lagu nasional, dan piket kelas bukan hanya rutinitas saja, tetapi juga sarana pendidikan karakter. Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa rutinitas pagi yang dilakukan siswa secara terus-menerus dapat membentuk kesadaran dan tanggung jawab terhadap diri sendiri, kelas, dan lingkungannya. Dengan demikian, kegiatan pembiasaan pagi di sini bukan hanya sebagai rutinitas formalitas, tetapi memiliki makna mendalam dalam membentuk karakter siswa. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana pembiasaan pagi diterapkan di SDN Lombok 1 ini dan bagaimana kegiatan tersebut berkontribusi dalam membentuk karakter dan tanggung jawab siswa. Lanjut di bab 3, metode penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang penerapan pembiasaan pagi dalam bentuk karakter tanggung jawab siswa. Penelitian deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti menggambarkan secara langsung fenomena yang terjadi di lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena fokus penelitian ini adalah memahami secara mendalam proses dan makna dari kegiatan pembiasaan pagi dalam membentuk karakter siswa. Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama. Peneliti hadir secara langsung di lokasi penelitian, melakukan observasi, wawancara, serta mencatat berbagai data dan fenomena yang terjadi. Kehadiran peneliti di sini bersifat partisipatif, namun tetap menjaga objektivitas agar hasil penelitian valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Peneliti ini akan terlibat langsung di lapangan untuk mengamati, mencatat, dan menggali informasi yang informal. Peneliti juga memastikan tetap menjaga objektivitas meskipun berada dalam situasi yang interaktif. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SDN Lombok, sebuah sekolah dasar negeri yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa. Sekolah ini dipilih untuk karena memiliki program pembiasaan pagi yang sudah berjalan dan relevan dengan fokus penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer, diperoleh langsung di wawancara dengan guru kelas 5, kepala sekolah, siswa, dan petugas piket. Yang kedua, data sekunder diperoleh melalui dokumen sekolah seperti dokumen program sekolah, buku kegiatan, dan dokumentasi visual. Prosedur
pengumpulan data. Pengumpulan data di sini dilakukan dengan 3 teknik utama. Yang pertama observasi. Peneliti mengamati langsung kegiatan pemeriksaan pagi di sekolah. Yang kedua, wawancara dilakukan secara semi terstruktur dengan kepala sekolah, guru dan siswa. Dan yang terakhir, dokumentasi. Mengumpulkan foto, video serta dokumen yang berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan pagi. Lanjut, analisis data. Data yang diperoleh di sini dianalisis dengan menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman, yaitu yang pertama reduksi data, menyortir, memilih dan menyederhanakan data yang diproses. Yang kedua, penyajian data, menyusun data dalam bentuk narasi, tabel atau matrik. Yang ketiga, penerapan kesimpulan, penarikan kesimpulan, yaitu membuat interpretasi dan kesimpulan dari hasil temuan. Lanjut, pengecekan keabsahan temuan. Untuk menjamin keabsahan data dilakukan dengan yang pertama triangulasi sumber, membandingkan data dari berbagai informasi. Yang kedua, triangulasi teknik, menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memvalidasi temuan. Dan yang terakhir, member check, mengonfirmasi hasil temuan kepada informan agar data yang diperoleh sesuai dengan kenyataan. Lanjut, yang terakhir di sini tahapan penelitian. Tahapan pelaksanaan penelitian ini meliputi yang pertama persiapan, menyusun instrumen penelitian, perizinan dan menentukan informasi. Yang kedua, pelaksanaan, pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Yang ketiga, analisis, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dan yang terakhir di sini, penyusunan laporan, menyusun hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi. Mungkin hanya ini saja.